syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala sehingga kita dapat berkumpul di tempat ini dalam keadaan sehat walafiat. Salawat serta salam kita curahkan kepada Nabi Muhammad SAW. Sebelum kita memulai pelajaran pada hari ini, marilah kita berdoa bersama-sama membaca Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Baik anak-anak, Ibu absen dulu ya. Aprilia hadir. Dian hadir ya. Diki Wahyudi hadir ya. Dina Nur Cahyani hadir ya. Fitria Sri Wulandari, mana orangnya? Oh iya ada. Nur Rahma. Kenapa Nur Rahma? Izin kemana? Izin kemana? Oh ada urusan keluarga. Ya semoga kita doakan semoga urusannya dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Muhammad Swaib. Mana Muhammad Swaib? Kenapa Muhammad Swaib tidak hadir? Sakit? Sakit apa? Oh sakit kemarin, dari kemarin. Ya marilah kita doakan teman kita yang sakit, semoga diambil oleh Allah Subhanahu wa taala penyakitnya. Ya lanjut, Marzuki Hidayat. Ada ya? Ada. Mas Rian? Ada. Oke. Ya, alhamdulillah kita sudah absen hari ini ya. Kita lanjut di materi. Materi kita judulnya tentang pengertian Al-Quran menurut para ahli. Ya, sekarang kita mempelajari tentang pengertian Al-Quran menurut para ahli. Apa sih itu pengertian menurut Al-Quran? Apa sih itu pengertian Al-Quran menurut para ahli? Ya, pengertian Al-Quran menurut para ahli dalam Ta'rif Al-Kitab. Ta'rif Al-Kitab di Ta'rif Al-Kitab ialah menurut bahasa bermakna yang ditulis, bentuk masdar yang dimaknakan dengan isim maf'ul yang ditulis maktub. Alkitab menurut bahasa bermakna yang ditulis, bentuk masdar yang dimaknakan dengan isim maf'ul yang ditulis maktub. Terus lanjut, Al-Quran menurut para ahli yang kedua yaitu Al-Quran. Al-Quran. Ya, yang pertama Alkitab, yang kedua Al-Quran. Ya. Al-Quran menurut bahasa bacaan atau yang dibaca dimaknai dengan isim maf'ul makrun yang dibaca. Menurut istilah syara ialah nama bagi kalamullah yang diturunkan pada Nabi Muhammad SAW yang ditulis dalam mushaf. Ya, saya ulangi anak-anak. Al-Quran menurut istilah syara ialah nama bagi kalamullah yang diturunkan pada Nabi Muhammad SAW yang ditulis dalam mushaf atau lembaran-lembaran. 3. Selanjutnya kita masuk di menurut pendapat Asy'ari. Pendapat Asy'ari menurut pendapat Asy'ari,
Al-Quran diambil dari kata dari korona, yang berarti menggabungkan sesuatu dengan sesuatu yang lainnya. Kemudian lafaz Al-Quran dijadikan nama bagi kalamullah. Terus Al-Quran menurut para pendapat Al-Farra. Pendapat Al-Farra. Pendapat Al-Farra, Al-Quran diambil dari kata diambil dari qara'in, karinah. Karena Al-Quran itu satu sama lain saling benar membenarkan, kemudian dijadikan nama resmi untuk kalamullah. Ya, kita lanjut di pendapat As-Sajjaj. Al-Quran menurut pendapat As-Sajjaj. Sewazan fu'lan, maka harus dibaca Quran dengan berhamzah. Diambil dari kata qur'i, yang berarti mengumpulkan lalu dijadikan kalamullah. Terus masuk di nama-nama Al-Quran. Yang pertama nama Al-Quran Al-Kitab, yang kedua Al-Furqan, dan yang ketiga Az-Zikr. Nama-nama Al-Quran yaitu Al-Kitab, Al-Furqan, Al-Zikr, dan Al-Huda. Dari sekian banyaknya nama-nama Al-Quran yang disepakati oleh ulama tafsir, yaitu Al-Quran. Al-Quran yang berarti karinah. Karinah karena Al-Quran itu satu sama lain saling benar membenarkan, kemudian dijadikan nama resmi untuk kalamullah. Ya, inilah pelajaran tentang ta'rif Al-Quran. Kemudian kita masuk di materi ta'rif Al-Wahyu. Dihapus dulu ya. Ta'rif Wahyu. Apa itu wahyu, anak-anak semua? Ada yang tahu wahyu? Ya, wahyu ialah yang dibisikkan ke dalam sukma dan diilhamkan dan diisyaratkan cepat, yang lebih mirip kepada dirahasiakan daripada dilahirkan. Saya ulang sekali lagi ya anak-anak. Wahyu ialah yang dibisikkan ke dalam sukma, diilhamkan dan diisyaratkan cepat, yang lebih mirip kepada dirahasiakan daripada dilahirkan. Ya. Selanjutnya macam-macam wahyu yang dialami Nabi Muhammad SAW. Yang pertama mimpi, kedua dicampakkan ke dalam jiwanya, dihembuskan ke dalam jiwanya. Yang ketiga, gemerincing lonceng. Yang keempat, malak merupakan dirinya seorang lelaki. Keenam, Jibril memperlihatkan diri rupanya yang asli. Ketujuh, Allah berbicara dengan Nabi Muhammad SAW di belakang hijab. Dan yang terakhir, Israfil turun membawa beberapa kalimat wahyu. Macam wahyu yang dialami Nabi Muhammad yaitu pertama, mimpi. Yang pertama mimpi. Terus yang kedua, dicampakkan ke dalam jiwanya, dihembuskan ke dalam jiwanya. Yang ketiga, gemerincing lonceng. Gemerincing lonceng. Terus ya itulah tadi macam-macam wahyu yang dialami oleh Nabi Muhammad SAW. Kemudian hari pertama dan tempatnya turun Al-Quran. Ketika Nabi sedang berkhalwat di Gua Hira pada malam Senin, bertepatan pada 17 Ramadan, ada 17 Ramadan.
Ramadan pada malam Lailatul Qadar. Ya, pada malam Lailatul Qadar. Pada malam Lailatul Qadar tahun 41 dari kelahiran Nabi Muhammad SAW. Ya. Bertepatan pada 6 Agustus 600 berapa itu? 610 Masehi. Al-Quran turun pertama kali pada saat Nabi sedang berkhalwat di Gua Hira pada malam Senin bertepatan dengan 17 Ramadan pada malam Lailatul Qadar. Lailatul Qadar tahun 41 dari kelahiran Nabi Muhammad SAW, tepatnya pada 6 Agustus 610 Masehi. Ya. Adapun surah yang pertama kali turun yaitu surah Al-Alaq ayat 1 sampai 5. Ya, baik anak-anak, kita akan membacakan surah Al-Alaq dari ayat 1 sampai 5. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Khalaqal insana min 'alaq. Iqra wa rabbukal akram. Alladzi 'allama bil qalam. 'Allamal insana ma lam ya'lam. Yang artinya, bacalah dengan menyebut nama Tuhanmu yang menciptakan. Ayat kedua, Dia menciptakan manusia dari segumpal darah. Terus yang ketiga, bacalah, Tuhanmu lah yang maha mulia. Yang keempat, yang mengajar manusia dengan pena. Terus arti ayat yang terakhir, Dia mengajarkan manusia apa yang tidak diketahuinya. Ya. Shadaqallahul azim. Ya. Baik anak-anak, hari penghabisan turunnya Al-Quran dan tempatnya. Hari penghabisan turunnya Al-Quran dan tempatnya pada hari Jumat. Ya. Hari Jumat 9 Zulhijjah tahun 10 Hijriah atau tahun 63 dari kelahiran Nabi Muhammad SAW, tepat pada Maret 632 Masehi. Ya. Kemudian tempatnya, Nabi sedang wukuf di Padang Arafah dalam Haji Wada, dan setelahnya 81 malam Nabi wafat tanggal 12 Rabiul Awal tahun 11 hari Senin, tepat pada 7 Juli 632 Masehi. Ya. Itulah anak-anak materi kita pada hari ini. Semoga dapat dipahami. Ya. Ya, baik anak-anak, kita dapat simpulkan materi kita pada hari ini, yaitu Al-Quran menurut para ahli yang disepakati oleh ulama tafsir, yaitu Al-Quran. Ya. Ya, baiklah anak-anak, inilah materi kita pada hari ini. Selanjut materi pertemuan berikutnya kita lanjut minggu depan ya. Untuk sampai di rumah nanti pelajaran hari ini diulang-ulangi di rumah ya, dipahami ya. Lihat kamera. Ya, kita cukupkan materi kita pada hari ini dengan membaca hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas kehadirannya anak-anakku semuanya. Ya. Sampai bertemu di pertemuan berikutnya.